Lupa kita kasusnya Shinzo Abe, mohon maaf dengan segala hormat ya, terjadinya serangan itu dalam sejarah Jepang baru pertama kali saya kira pimpinan ya setingkat Prime Minister dibunuh itu pada saat dia kampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita bersama Bung Kameramen yang sedang libur panjang sekali. Ya, Bung Alfian, semoga Bung Alfian nantiasa dalam lindungan Allah nih Bung Alfian. Dan capres-capres yang dipilih oleh ulama-ulama kita juga dalam lindungan Allah. Kenapa Bung Alfian? Karena yang terbaru adalah ini diposting ya Bung Alfian oleh rmol.id. Kalau dia menarasikannya adalah sadis. Anies digigit kupingnya sama pria misterius. Nah, jadi memang kalau kita baca komentar atau captionnya Bung Alfian, jadi kondisinya adalah ya emang mungkin ya orangnya mungkin itu kayak pengen meluk, tapi kok ngarahnya ke kuping. Nah itu pertanyaannya tuh. Nah kemudian yang kedua adalah sampai kacamatanya Anies itu terjatuh Bung Alfian. Bahkan Anies sampai bilang di live TikToknya kemungkinan saya akan ganti nih karena udah sangat tidak enak, bisa dibilang nggak tahu ya antara patah atau hampir patah gitu. Nah ini kan berulang ya Bu Alfian. Menurut saya kalau yang dulu yang sempat pengen meluk tapi jadi kayak pengen mukul, orangnya itu kan responnya bisa normal ya Bu Alfian. Dia bilang, oh saya ini pengen ini ternyata begini. Nah yang sekarang responnya aneh pelakunya Bu Alfian. Makanya gimana nih respon awalnya dulu deh Bu Alfian, silakan. Kecintaan Bapak, dedikasi Bapak, antusias Bapak ke Pak Anies, saya tidak menyalahkan. Ya. Tapi tindakan yang Bapak perbuat tadi membahayakan keselamatan Pak Anies. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas, bagaimanapun pernyataan Babe Tito Karnavian itu harus jadi rujukan. Betul. Terlepas dia bicara di mana, terlepas dia bicara untuk apa. Nah, kalau dari saya tetap pertanyaan, ngapain ngomong-ngomong begitu? Dia itu kan tetap saja dimensinya dia harus tahu sebagai seorang public figure. Dan buat saya pernyataan tersebut bisa menjadi sebuah isyarat, bisa juga menjadikan sebuah teror lisan. Nah kembali apa yang dialami oleh Pak Anies Baswedan, menurut saya itu menjadi pesan kepada seluruh relawan, pada seluruh pengusung, seluruh pendukung, maupun para tim pengamanan yang sesungguhnya juga disiapkan negara. Jadi Bung Kameramen harus tahu, kalau ada apa-apa itu yang tanggung jawab itu TNI Polri. Betul. Karena ketika mereka tiga-tiganya sudah disahkan sebagai pasangan calon yang resmi menjadi calon Presiden Republik Indonesia, maka pengamanan mereka secara protap, secara SOP harus sama. Itu jadi kalau ada apa-apa tetap harus dikejar itu Panglima TNI dan Kapolrinya. Terus terang aja Bung Kameramen, ini agar menjadi perhatian. Tapi tentu respon awal dari saya adalah seluruh pihak harus melakukan, terutama tim pengamanan, biasanya ada pengamanan pelapis ring 1, ring 2, dan pengamanan jarak jauh. Itu mungkin juga termasuk pengamanan berseragam dan tidak berseragam, itu sudah menjadi hal yang biasa. Jadi saya pikir respon awalnya adalah pengamanan diperketat dan permohonan perlindungan kepada Allahnya juga diperhebat. Begitu respon awal saya. Iya, Bu Alfian. Karena saya juga khawatir gini, Bu Alfian. Karena yang dulu alasannya ngefans banget, nanti ke depannya pelaku kejahatan bisa dong, Bu Alfian, pakai alasan ngefans banget kan kasihan juga Pak Anies ya, Bu Alfian, jadi target kejahatan gitu, Bu Alfian. Nah, terus saya juga heran ya, Bu Alfian, sering ketika targetnya adalah umat Islam, calon pemimpin Islam, itu dianggapnya sebagai cepet-cepet lah ya, dicapnya sebagai ODGJ. Saya bingung itu, kenapa orang gila itu bisa niat dari rumah, datang buat melukai orang, itu aja menurut saya nggak masuk akal tuh Bung Alfian. Nah tapi itu pertama yang perlu Bung Alfian respon. Yang kedua saya bacakan sedikit caption dari video ini Bung Alfian ya. Anies Baswedan diserang pria misterius. Awalnya Anies berjalan di tengah barisan pendukung dibantu pengawal. Tiba-tiba seorang pria menerobos border, bersalaman sambil menarik Anies berpelukan, tapi seperti
mau menggigit bagian telinga Anies. Seperti kesakitan Anies menghindar kacamata terlepas dan patah karena terinjak. Belum ada penjelasan pria tersebut pendukung Capres nomor 1 atau penyusup. Peristiwa tersebut terjadi saat Anies mengunjungi Ponpes Cipasung, Tasikmalaya. Ya menurut saya kalau ngincer cium tangan maksudnya ya, itu nggak mungkin sampai ke kuping, itu logikanya. Nah Bu Alfian, mungkin saya sepakat sekali dengan omongan Bu Alfian bahwa Kapolri dan Panglima TNI harus melindungi semua paslon ya Bu Alfian. Tapi kan kita tidak bisa menghindari, tidak bisa menjamin omongan cawe-cawenya Jokowi. Ini bagaimana Bu Alfian? Ya, yang jelas segera kita tuntut adanya penjelasan resmi dari pihak aparat. Iya. Kalau tidak berarti kita bisa menduga bahwa aparat terlibat dan aparat bagian daripada proses-proses itu. Itu jangan salahkan kalau praduga tidak bersalah itu bisa muncul. Yang kedua, saya ingin kabarkan pada saudara Bung Kameramen bahwa ODGJ atau orang gila itu atau bekas orang gila yang udah sembuh atau orang gila yang udah mendingan, saya punya satu pembacaan yang cukup serius bahwa mereka ini memang dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Caranya adalah dia mendatangi pihak rumah sakit yang pernah merawat beberapa orang gila yang ada file data pribadinya, ada arsip data pribadinya bahwa dia pernah di situ dan berurusan dengan gangguan kejiwaannya. Nah, kemudian dia sudah pulang dengan asumsi sudah mendingan atau dia sudah sembuh. Nah, jadi ketika dia melakukan sesuatu hal dan kemudian mereka diberikan stressing point sebagai pengidap kegilaan atau ODGJ dan apapun istilah lain itu, mereka jadi bebas demi hukum karena mereka memang ada riwayat gila yang ada di rumah sakit. Dan ini kelihatannya lagi-lagi menuntut penjelasan dari pihak kepolisian. Karena bagaimanapun saya yang tahun ini memasuki tahun ke-40, 40 tahun saya melakukan partisipasi pergerakan secara Islam, pergerakan dakwah, dan pergerakan politik. Saya ingin mengatakan ini adalah persiapan pemilu yang paling brutal dalam sejarah pemilu di Indonesia. Ini yang paling brutal karena kelihatannya disebabkan orang yang bernama Jokowi ini kerjaannya bukan ngurusin negara, kampanyein anaknya terus. Ya, Bung Alfian, memang betul yang Bung Alfian sampaikan sebelumnya, walaupun omongan Tito itu konteksnya merespon hal lain, tapi kan itu berarti menjadi ini juga ya Bung Alfian, seperti sedikit ancaman lah. Nah, mungkin dengan tanda-tanda Anies diginiin, ya bisa diduga pelakunya selain 01 lah Bung Alfian, karena kita belum melihat kan ada yang mengganggu 02 dan 03. Ini kan juga menarik nih Bung Alfian. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, nah ini kan terjadi jelang debat nih Bung Alfian. Jelang debat capres yang kedua ya Bung Alfian kalau capres. Nah tapi mungkin kalau untuk resminya, kalau digabungin dengan cawapres, ini jelang debat yang ketiga. Nah ini kan jelang debat, Anies dilukai Bung Alfian. Kacamatanya hampir patah. Secara respon, saya melihat Anies, dia tidak ada rasa takut sih Bung Alfian. Tapi kan kita sebagai yang mendukungnya deg-degan juga ya kan. Khawatir capres kita, capres hasil ijtima ulama, dilukai, diapakan. Nah, ini kan jadi mengkhawatirkan. Jadi untuk akhir sesi kali ini, apa yang perlu kita lakukan Bung Alfian? Pertama mengantisipasi, dan apa yang perlu kita lakukan kalau misalnya, na'udzubillah ya Bung Alfian, sampai benar-benar ada yang nekat Bung Alfian, mengganggu Pak Anies, melukainya dengan serius. Nah itu kan na'udzubillah ya Bung Alfian. Jadi untuk closing, silakan Bung Alfian. Ya, dari saya ya buat pemirsa semua, apa yang sedang dibicarakan ini merupakan bagian daripada cegah tangkal. Ya, ini merupakan deteksi dini dan semacam warning buat semua pihak bahwa apa yang terjadi, kalau boleh dibilang Bung Kameramen, konflik antara 02 dan 03 yang akhirnya membuat Panglima TNI berujar itu juga jadi serius. Nah, dari saya yang pertama untuk Pak Anies Baswedan yang pasti juga dengan Pak Muhaimin Iskandar, Anda berdua harus terus meminta restu kepada kedua orang tua Anda atau orang tua Anda yang masih ada. Yang kedua, buat kalian berdua, kalau bahasa orang tua ini buat kalian berdua, agar tetap menjaga internal yang ada di lingkungan. Karena saya melihat untuk pasangan Amin ini agak berisik sedikit nih Pak Sudirman Said dengan Ahmad Ali ya. Dan saya lihat cukup serius, apalagi podcastnya Akbar Faisal Unsensor ini juga memberikan pandangan-pandangan yang perlu didiskusikan secara internal oleh pihak Amin. Ya, memasuki pendapat tentang bagaimana kalau ada orang yang melakukan tindakan yang lebih jauh, lebih nekat, atau mengarah kepada hal yang membuat
katakanlah luka serius atau ujungnya mungkin sampai menimbulkan kematian, ya menurut saya pertama kita berpegang kuat bahwa ini adalah hal yang harus dikuatkan dengan dasar hukumnya, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang hidup itu pasti mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap yang ada di dunia ini akan berakhir kembali kepada Allah. Konsep itu menjadi konsep kesadaran di masa kita masih diberi kehidupan. Yang kedua, sistem manajemen keamanan harus dibuat dengan formula saling mengimbangi, saling, kalau bahasa gampangnya, saling menginteli. Karena kalau kita ingat dulu kasus Anwar Sadat yang pernah ditembak itu oleh seorang yang terlepas motifnya apa, tapi itu pengawal pribadinya yang menembak Anwar Sadat. Jadi artinya nanti kalau terjadi sesuatu itu belum tentu dari eksternal atau sniper dari jauh, boleh jadi orang dekat yang mungkin seragamnya sama, kostumnya sama, maka itu harus terjadi pengamanan yang bertitik-titik lah gitu menurut saya. Jadi jangan sampai nanti ketika kejadian ternyata yang melakukan itu orang yang dianggap barisan atau tim amin juga, kan jadi kan lo ditusuk sama teman sendiri nyalain orang. Nah itu juga harus dihindari gitu Bung Kameramen. Ini sebagai sebuah peringatan. Sekali lagi saya membaca dan terus terang, dan juga terakhir saya mendengar ada riset di Australia, sebuah riset yang cukup berkelas, itu memang membuat Anies Rashid Baswedan tidak terbendung. Ya, sulit dibantah karena mereka berbuat dengan kualitas akademis, dengan sistem pengolahan data yang sangat teruji di kampus, dan kelihatannya memang pergerakan di bawah ini baik di desa-desa, di kampung-kampung, dan di berbagai komunitas masyarakat. Saya yang kebetulan berada di Jawa Tengah dalam jangka waktu yang panjang di musim kampanye ini, melihat Solo saja muncul satu kalimat, asal bukan Gibran, atau Solo bukan Gibran. Itu saja menjadi catatan yang efektif memberikan ruang yang kuat buat masyarakat, memberikan dukungan yang lebih tinggi kepada Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi kesimpulan dari saya, tetap waspada, berserah kepada Allah, jangan lengah, bukan hanya soal penampakan fisik yang terhubungan dengan makanan, berhubungan dengan minuman, berhubungan orang nanti dengan menghembuskan sesuatu, menggunakan rokok atau menggunakan yang lainnya. Pengamanannya harus dalam konteks yang betul-betul settle. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.